Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sebuah berita baru dari Monsterverse, bahwa mereka resmi mengumumkan judul ketiga dari trilogi Godzilla x Kong, yaitu adalah Supernova. Dan kita mendapatkan banyak banget teori beredar seputar update soal Monsterverse. Seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Tiba-tiba Warner Bros merilis sebuah pengumuman penting untuk semua para fans Monsterverse di seluruh dunia, bahwa mereka resmi menggarap sebuah sequel ketiga dari Godzilla x Kong yang akan siap syuting tahun ini, yaitu adalah Godzilla x Kong Supernova, yang dimana kita bisa melihat dalam segi teaser yang diberikan, yang dimana ada di sebuah markas Monarch yang merupakan markas tempat para peneliti untuk menjaga para Titan di seluruh dunia, yang dimana mereka udah berpengalaman semenjak dari serial solonya yang berjudul Monarch Legacy of Monsters sampai kepada proyek sequelnya, itu adalah pada Godzilla tahun 2014, Godzilla King of the Monsters, Kong Skull Island, Godzilla x Kong, dan juga Godzilla x Kong The New Empire. Jadi total sudah ada banyak sekali project Monsterverse ini dari pihak Warner Bros dan juga Legacy Entertainment. Yang dimana sekarang mereka resmi menggarap sequel ketiga dari Godzilla x Kong yang akan membawa ancaman baru di luar angkasa. Nah sekarang di video kali ini aku akan merecap beberapa project Monsterverse yang dimana mereka untuk melawan berbagai macam para Titan di seluruh dunia. Di film pertama, dalam filmnya Godzilla vs Kong, mereka mengeksplor tentang kedua Titan ini yang akan didomba oleh satu pihak yang berusaha untuk menggantikan mereka sebagai Raja Monster, yaitu adalah Mega Godzilla, dan menyelamatkan dunia permukaan di dunia manusia tersebut. Nah, sedangkan di film keduanya dalam Godzilla x Kong The New Empire, mereka mengeksplor soal dunia bawah lebih dalam lagi, yaitu adalah Hollow Earth, tempat surganya para Titan yang bisa bertahan hidup dan disembah oleh para suku pedalaman yang menghormati mereka sebagai sosok dewa. Nah, sedangkan di film ketiga ini dalam Godzilla x Kong Supernova, sepertinya mereka akan mengeksplor luar angkasa, tempat para Titan ini di berbagai macam planet-planet lain. Dan dalam teaser ini ternyata Monarch mendapatkan sebuah alarm bahwa akan ada bahaya mengancam Titan dari luar angkasa, yang dimana sepertinya eksplorasi luar angkasa ini akan jauh lebih ke arah sci-fi yang mendalam daripada sequel keduanya. Berarti temanya hampir sama seperti Alien Romulus, yang dimana manusia ini akan mengeksplor luar angkasa untuk menghadapi para makhluk misterius. Tapi bedanya di film ini adalah para Titan misterius yang masih berkeliaran di luar angkasa tersebut. Nah, by the way, sebenarnya Monsterverse ini udah pernah mengeluarkan Titan yang berasal di luar angkasa, yaitu adalah King Ghidorah yang udah pernah muncul melawan Godzilla di film keduanya, di film Godzilla King of the Monsters, yang dimana King Ghidorah ini udah pernah membeku selama ribuan tahun lamanya, dan tiba-tiba dia bangkit dan mengklaim dirinya sebagai raja para Titan, yang dimana memang King Ghidorah ini pernah memanggil semua berbagai macam Titan di seluruh dunia untuk menyerang Godzilla di film keduanya kemarin. Wow, itu gokil banget sih. Kemudian nextnya ada Muto yang muncul di film pertama Godzilla tahun 2014, yang dimana asal usulnya sebenarnya masih diperdebatkan oleh para fans Monsterverse hingga sekarang ini. Tapi banyak fans yang percaya kalau Muto ini adalah sejenis parasit yang tersebar dari berbagai macam planet di antar galaksi. Tapi entahlah ya, hal ini masih diperdebatkan oleh para fans hingga sekarang.
Oke, sekarang kita akan bahas mengenai arti kata supernova, yang dimana bisa kita asumsikan bahwa dunia luar angkasa yang akan mereka eksplor ini adalah dunia yang penuh dengan api. Karena kata nova ini sendiri adalah berarti api. Berarti mungkin saja mereka akan mengeksplor sebuah dunia yang berisikan lahar panas api yang mendalam. Tapi para fans berteori bahwa kemungkinan villain di film ketiga ini adalah Destroya, yang merupakan Titan yang pernah melawan Godzilla yang paling berbahaya di film versi Jepangnya, yang pertama kali muncul dalam film Godzilla vs Destroya pada tahun 1995. Tapi masalahnya, Destroya ini bukan Titan dari luar angkasa, melainkan dia adalah Titan yang dibuatkan oleh mikroorganisme prasejarah yang terpapar oleh radiasi senjata pemusnah massal yang dibuatkan untuk membunuh Godzilla pertama pada tahun 1954 silam. Dan Destroya ini mampu mengeluarkan sebuah senjata nuklir kepada Godzilla dengan cepat dan juga sangat mematikan, sehingga itu membuat Godzilla itu akhirnya kewalahan menghadapi Destroya yang satu ini. Tapi sekali lagi ya, dia bukan alien, dan sepertinya villainnya bukan Destroya sih. Tapi bisa jadi di Monsterverse ini asal-usul Destroya mungkin saja akan diubah oleh pihak Monsterverse dan menggabungkannya kepada aspek luar angkasa yang gak pernah ada dalam versi originsnya. Jadi lagi-lagi ya, mungkin aja akan diubah oleh pihak Monsterverse dan juga pihak Legendary Pictures. Mungkin ya, lagi-lagi mungkin. Atau mungkin yang kedua, mungkin saja villainnya adalah Space Godzilla yang merupakan klon mutant yang lahir dari DNA Godzilla yang terlempar ke luar angkasa, lalu bermutasi dengan paparan kristal luar angkasa dan juga energi dari black hole, hingga akhirnya bentuknya menyerupai Godzilla namun jauh lebih berbahaya. Dan dia pertama kali muncul dalam film Godzilla vs Space Godzilla pada tahun 1994. Nah, dikarenakan itu adalah ancaman luar angkasa, bisa jadi ada pihak ketiga yang pernah membuatkan cloning Godzilla dan mengirimkannya ke luar angkasa tanpa sepengetahuan siapapun, dan hal ini akan terbongkar di film ketiganya tersebut ya. Atau mungkin yang ketiga, kita mendapatkan sebuah petunjuk kalau Titan itu berasal dari sebuah daerah yang bernama Sedona yang terdapat di layarnya Monarch yang satu ini. Nah, by the way, Sedona ini merupakan sebuah tempat yang berasal dari sebuah daerah Arizona yang ada di Amerika Serikat yang satu ini, yang dimana ini bukan di luar angkasa ya. Dan Titan ini bernama Cilia, Titan berbentuk laba-laba yang akhirnya mengakui Godzilla sebagai King of the Monsters dalam sequel keduanya. Atau mungkin saja dari pihak Monsterverse ini akan membuatkan villain baru yang gak pernah ada di versi Jepangnya, seperti kayak di film kedua kemarin, yang dimana mereka mengeluarkan villain baru yang bernama Scar King yang merupakan Titan berbentuk orang utan penguasa Hollow Earth yang tersembunyi. Oke, seperti itu. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih mungkin. Nah, untuk film ini akan tayang di tahun 2027 berbarengan juga dengan filmnya MCU Avengers Secret Wars. Waduh, makin gokil ya mengenai film Monsterverse yang satu ini. Semoga saja hasilnya juga makin memuaskan dan juga penuh dengan fan service. Oke, mantap ya, mantap. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.